cuaca tidak begitu menyenangkan begitu, karena cukup ekstrim, sangat panas, tetapi tidak menghalangi kita untuk berkumpul berjemaat bersama tempat ini dan berdoa bersama nanti. Ini satu hal yang begitu indah tentunya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam Mazmur pasal 11. Tidak terasa kita sudah belajar sampai Mazmur pasal 11. Mazmur 11 kita akan baca ayat pertama hingga ayat ke-7. Mazmur 11 ayat pertama hingga ayat ke-7. Jika sudah menemukannya, kita akan baca silih berganti. Ayat pertama, jemaat dan simpatisan ayat kedua, demikian silih berganti hingga ayat ke-7. Mazmur 11 ayat pertama hingga ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang kudus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan pahalanya di surga. Maka yang mengamati sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik, orang api dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami dapat berkumpul bersama di tempat ini, memuji nama-Mu dan belajar firman-Mu. Bapa, pada malam hari ini, kiranya Engkau berikan kami hikmat, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, agar kami semakin dewasa di dalam Tuhan kami ketika kami mempelajarinya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur ini ditulis kepada pemimpin biduan. Artinya ini mazmur yang ditulis untuk penyembahan yang akan dilakukan suku Lewi di dalam bait suci. Itu satu kelompok penyanyi yang telah dibuat, yang telah didirikan oleh Daud untuk melayani Tuhan dengan puji-puji. Dan Daud menuliskan mazmur tersebut, mazmur ini untuk mereka, supaya mereka nyanyikan nanti di dalam bait suci. Begitu. Nah, mazmur ini menjawab satu pertanyaan yang sangat fundamental. Menjawab satu pertanyaan yang paling penting. Dan pertanyaan tersebut dinyatakan oleh pemazmur. Jika dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat fundamental. Dan pertanyaan ini sangat relevan untuk semua orang percaya sepanjang zaman. Saudara, fondasi itu adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Saya rasa tidak ada dari kita yang tidak mengetahui hal itu. Jikalau fondasi sebuah bangunan tidaklah kuat, tidaklah kokoh, maka bangunan yang di atasnya akan runtuh. Maka kerusakan yang akan dihasilkan akan sangat besar, dan kerugian yang akan dihasilkan itu sangat-sangat besar. Saya masih ingat di RBC yang tidak bisa dilupakan, guest house dibangun dengan menghabiskan dana cukup besar. Namun oleh karena satu kesalahan kecil, fondasinya, akhirnya bangunan di atasnya rubuh. Dan sekarang guest house hanya tinggal reruntuhan saja. Nah, sekarang dibangun gereja nih di RBC, menghabiskan dana cukup besar untuk fondasinya saja. Kenapa? Karena memang ingin membangun satu bangunan yang betul-betul kokoh. Sudah belajar dari beberapa bangunan, terutama guest house, oh ini mesti fondasinya sangat kokoh. Dan akhirnya menghabiskan cukup banyak biaya juga. Nah, kita semua tahu sendiri
tanah yang kita pijaki tanah gambut. Fondasi tanggung-tanggung tidak akan mampu untuk menanggung berat beban bangunan yang begitu besar. Fondasi mesti sangat kuat. Kalau tidak kuat, habis. Yang ada hanya akan kerusakan saja. Nah, sama juga dengan iman kekristenan. Iman kekristenan itu kita seperti membangun sebuah bangunan. Dan bangunan yang kita bangun itu membutuhkan sebuah fondasi yang sangat kokoh. Nah saudara, seandainya fondasi tersebut dihancurkan, seandainya fondasi tersebut akhirnya bergoncang, dan akhirnya orang-orang Kristen, apa yang akan terjadi ketika fondasinya hancur? Saudara, tidak ada yang bisa mereka perbuat. Pengharapan pun akan lenyap. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada. Mereka hanya akan menyaksikan imannya roboh dengan begitu saja. Nah maka sebab itu kita hari ini perlu merenungkan dengan baik bagaimana fondasi itu bisa teguh. Nah, saya berjudul khotbah saya fondasi yang teguh. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari mengenai fondasi yang teguh sebelum kita cari tahu bagaimana cara fondasi kita bisa teguh. Hal yang pertama yang harus kita pelajari, harus kita tahu adalah bahwa siapa yang menghancurkan fondasi tersebut. Siapa yang menyerang fondasi iman kekristenan? Kita lihat dari pertama hingga ketiga. Karena pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kau berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dosa-dosa dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi siapa yang menghancurkan fondasi tersebut? Yang menghancurkan fondasi tersebut, yang menyerang fondasi tersebut adalah orang fasik. Mereka dipakai oleh iblis untuk merusak dasar dari kekristenan. Saudara, iblis itu sangat licik, sangat bijak. Dia tahu kalau misalnya kekristenan ketika fondasinya rusak, maka kekristenan itu sendiri akan runtuh. Tidak perlu diapa-apakan, tidak perlu repot-repot untuk melancarkan berbagai macam senjata. Tidak perlu, cukup fondasinya saja yang hancur, kekristenan akan runtuh. Makanya iblis memakai mereka untuk menyerang fondasi dari orang benar. Nah saudara, fondasi tersebut terus-menerus diserang oleh mereka. Karena iblis tidak pernah tinggal diam, tidak pernah dia santai. Apalagi kita tinggal dalam dunia yang gelap ini. Kita tinggal di tengah-tengah dunia yang membenci kita. Jika demikian, sudah iblis menyerang, dunia membenci kita oleh karena nama Kristus, maka kira-kira seberapa banyak serangan yang akan ditujukan kepada kita? Sangat banyak. Bisa melalui penganiayaan, bisa melalui pencobaan. Semua itu bisa menyerang iman kekristenan. Bahkan sampai satu titik, kalau kita lihat dari satu orang fasik berkata kepada orang benar, terbanglah ke gunung seperti burung. Kenapa saudara? Karena orang fasik berusaha membuat orang benar meninggalkan Tuhan mereka ketika fondasi mereka rusak. Ini goalnya, ini tujuannya. Tujuan mereka serang fondasi tersebut supaya orang benar tinggalkan Tuhan mereka. Jangan lagi mengikuti kehendak Tuhan mereka. Sudah lupakan Tuhan itu, tinggalkan Tuhan, pergi saja terbang seperti burung. Ini adalah tujuan dari serangan orang fasik. Nah, saudara, tadi saya katakan itu bisa melalui pencobaan, bisa melalui pengujian, bisa melalui penganiayaan. Semua itu dipakai oleh iblis bahkan untuk menggoncangkan iman kekristenan. Berapa banyak orang yang tergoncang oleh pencobaan, saudara? Sangat banyak. Petrus saja hampir tergoncang oleh karena pencobaan. Ketika dia tercobai, menyangkal Tuhannya 3 kali. Dalam catatan Alkitab ada beberapa tokoh yang akhirnya jatuh, yang akhirnya imannya tergoncangkan oleh karena pencobaan dan penganiayaan. Dan itu terus berlangsung hingga sampai zaman sekarang. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan mereka hanya karena kemiskinan. Sangat banyak.
Berapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan mereka hanya karena penganiayaan? Oh, lebih banyak lagi. Saudara, itu serangan dari iblis terhadap fondasi iman kekristenan. Namun iblis tidak hanya menyerang itu saja. Ketika kita bicara fondasi iman kekristenan, ini juga dapat merujuk pada serangan iblis terhadap Alkitab itu sendiri. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah fondasi dari seluruh iman kita. Saudara, semua iman kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Terkecuali kekristenan yang aneh-aneh, yang mungkin membangun fondasi mereka di atas dasar tradisi. Kalau kita pakai, kalau kita menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas, semua iman kita, apa yang kita percaya, keselamatankah, Alkitabkah, gerejakah, akhir zamankah, kedatangan Tuhankah, tentang kasih mengasihikah, apapun itu, semua fondasinya itu dibangun di atas Alkitab. Semua iman tersebut dibangun di atas dasar Alkitab. Saudara, maka dari sebab itu iblis tahu akan hal ini, makanya dia serang fondasi tersebut. Dia serang Alkitab. Saudara, Bapak, saya mau bicarakan tentang serangan iblis terhadap Alkitab cukup panjang. Saya bisa jelaskan panjang lebar. Namun saya ingin jelaskan satu poin penting saja tentang serangan ini terhadap Alkitab. Satu poin penting di mana kita berfokus hanya pada perjanjian baru saja. Perjanjian lama kita kesampingkan terlebih dahulu. Mau dibahas sangat banyak. Perjanjian baru saja saya nggak mungkin bahas semua. Tapi satu hal yang ingin saya ajak kita lihat, karena beberapa waktu lalu saya menonton satu video dari seorang pengkhotbah. Dia berkata begini, bahwa banyak orang di tempat mereka tidak mengetahui dengan persis serangan iblis terhadap firman Tuhan. Apa serangannya? Serangannya adalah iblis memunculkan teks Alkitab yang menandingi teks yang Tuhan pelihara, menandingi teks yang Tuhan Tuhan pakai. Saudara, Alkitab perjanjian baru yang Anda pegang semua itu semua hasil terjemahan. Hasil terjemahan. Terjemahan dari apa? Terjemahan dari teks Yunani. Karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa ini. Diterjemahkan dari teks Yunani. Namun saudara, kata pengkhotbah tersebut, banyak orang di tempat dia tidak paham, atau ada sebagian yang paham namun tidak memperdulikannya, atau ada sebagian yang paham tapi menganggap tidak ada permasalahan untuk persoalan itu. Begitu saudara. Banyak dari mereka tidak paham ada isu yang sangat penting, bahwa teks perjanjian baru yang diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing itu dihasilkan dari teks Yunani, dan iblis memunculkan teks Yunani yang aneh. Di dalam dunia ini sebenarnya ada beberapa jenis teks, tetapi umumnya hanya dua. Hanya ada dua arus deras untuk persoalan satu ini. Arus deras yang pertama itu disebut dengan critical text. Ini teks Yunani dihasilkan oleh orang-orang yang berkiblatkan kepada liberalisme. Dan arus kedua yang deras juga, itu adalah teks yang diterima, atau yang disebut sebagai Textus Receptus. Ini teks yang diterima, yang dipakai oleh banyak gereja bahkan sejak awal sampai sekarang. Dua arus ini. Banyak orang tidak paham betapa pentingnya isu satu ini. Banyak orang bahkan menganggap, oh nggak masalah kok, mau dia diterjemahkan dari apa, nggak masalah kok. Kenapa? Karena mereka tidak paham betapa pentingnya isu tersebut. Iblis sangat pandai. Dia hembuskan satu filosofi, mau dari teks apapun nggak masalah, tidak masalah. Yang penting Alkitabnya diterjemahkan, orang bisa baca. Ini dihembuskan sama iblis. Saudara, apakah ini isu yang sangat berbahaya? Jawabannya sangat berbahaya, saudara. Dan celakanya banyak orang tidak mengerti. Celakanya begitu. Banyak orang tidak paham isu ini. Ada banyak hal yang bisa saya jelaskan. Dari baik arus pertama, critical text, arus kedua, Textus Receptus.
baik sejarahnya, baik mulainya dari mana, saya bisa jelasnya itu panjang lebar. Tapi karena khotbah kita berusaha membuatnya seringkas. Critical text, kita lihat critical text dulu. Critical text itu adalah teks yang sangat korup. Teks yang sangat korup, dan teks ini merupakan hasil dari gabungan dua manuskrip. Nah, di dalam ilmu teks itu ini namanya manuskrip. Dari dua manuskrip, sebenarnya dari beberapa manuskrip, ya kadang-kadang ini hasil dari gabungan banyak manuskrip, begitu. Tapi yang utamanya dua, yaitu manuskrip yang disebut manuskrip Vatikanus atau dikenal dengan manuskrip B, dan manuskrip Sinaiticus ini yang dikenal sebagai manuskrip Aleph. Kedua manuskrip ini membentuk atau digabungkan menghasilkan namanya critical text. Sesuai namanya, Sinaiticus ditemukan di kaki Gunung Sinai di biara gereja Ortodoks. Cuma ketika ditemukan oleh Tischendorf, ditemukan itu sudah berada di tong sampah, mau dibakar. Jadi orang-orang situ tuh nganggap ini sampah, mau dibakar. Dia datang, dia mau lihat-lihat, lihat ada di tong sampah, ini barang apa? Dilihat ternyata ini bagian dari Septuaginta. Lihat lagi, ini bagian perjanjian baru, ini nggak boleh dibakar, ini barang berharga. Walaupun awalnya dia nggak boleh bawa itu keluar oleh gereja, oleh biara Ortodoks itu. Sampai akhirnya cukup panjang sejarahnya, saya nggak bisa ceritakan di sini, panjang lebar. Akhirnya dia berhasil bawa itu keluar, dia salib. Kalau Vatikanus sesuai namanya ditemukan di perpustakaan Vatikan, itu juga sama, itu sama ribetnya begitu. Sama ribetnya, dia awalnya hanya diberikan waktu 6 jam untuk sehari, 6 jam untuk melihat itu tak boleh salin. Tapi akhirnya dia selang waktu cukup panjang bolak-balik Vatikan, akhirnya diizinkan juga untuk nyalin itu barang. Dua teks ini Tischendorf yang temukan, dan akhirnya nanti oleh Westcott dan Hall, dua orang, bentuk dari dua teks ini menjadi namanya critical. Tapi saudara, teks ini sangat korup. Mau tahu nggak korupnya seberapa? John Burgon tuh hidup sejaman dengan mereka. Dean Burgon. Dia datang untuk ngecek manuskrip Vatikanus. Cek Vatikanus dibandingkan dengan teks yang telah diterima masyarakat yang tadi disebut dengan Textus Receptus. Tahu nggak? Ketika ia bandingkan dengan Vatikanus, dia menemukan teks Vatikanus menghilangkan 2.877 kata. Banyak nggak? Banyak ya. Menghilangkan 2.877 kata dari Alkitab, menambahkan 536 kata, menggantikan 935 kata, mengubah urutan 2.098 kata, dan memodifikasi 1.132 kata. Total semuanya 7.578 kata. Beda antara Vatikanus dengan arus deras pertama, Textus Receptus. Kemudian Dean Burgon juga coba cek, bandingkan Textus Receptus, teks yang diterima oleh gereja waktu itu, dengan Sinaiticus. Karena dia hidup sejaman dengan mereka. Dia temukan bahwa ada 3.455 kata dihilangkan, lebih banyak lagi. Kemudian ya hanya 3.445 kata dihilangkan, 839 kata ditambahkan. Kemudian 1.114 kata digantikan, 2.269 kata dirubah urutannya, dan 1.265 kata dimodifikasi. Totalnya 8.972 perubahan. Sinaiticus dibandingkan arus deras pertama, Textus Receptus, teks yang diterima. Saudara, Vatikanus bandingkan Textus Receptus bedanya 7.000-an. Itu nggak sedikit. Satu kata sih masih nggak apa-apa, dua kata masih nggak apa-apa. 7.000-an. Sinaiticus bandingkan dengan Textus Receptus 8.000-an. Dan Anda masih bisa berkata ini isu yang nggak penting. 7.000-an kata nggak ada dalam Alkitab bisa, atau diubah, atau ditambahkan. Itu nggak penting kan? 8.000-an. Dan uniknya apa? Vatikanus Sinaiticus digabung menjadi satu, hasilkan critical text. Tapi Anda jangan berpikir bahwa Vatikanus dan Sinaiticus itu seragam, teks yang sama persis. Tidak. Dean Burgon berkata bahwa lebih gampang kalau kita bandingkan Vatikanus dan Sinaiticus.
lebih gampang ketemu dua ayat berurutan yang beda daripada ketemu dua ayat yang berurutan yang sama. Anda tahu artinya apa? Vatikanus dan Sinaiticus itu tidak seragam, mereka tuh saling bertentangan. Namun dua-duanya dipakai untuk menghasilkan critical text. Anda bisa bayangkan, sumbernya saja tidak sepakat, kemudian hasilkan teks yang namanya critical text. Anda tahu bedanya Vatikanus dan Sinaiticus sebanyak apa? 4 catatan Injil saja, 4 Injil saja, bedanya 3.000 tempat. 4 catatan Injil, belum sisanya. Baru 4 catatan Injil beda 3.000 tempat. Makanya Bergen bilang ketemu dua ayat berurutan yang beda lebih gampang daripada ketemu dua ayat berurutan yang sama. Anda bisa, ini dua bertentangan, hasilkan satu teks nama critical text. Begitu. Kira-kira teksnya seperti apa kan begitu? Dan ada orang bilang ini isu nggak penting, tidak berarti. Coba kita lihat sebentar ya, sebentar saja. Betapa berartinya isu ini. Coba kita lihat misalnya, saya sembarang saja Yohanes 3:13 begitu. Karena ada banyak ayat yang cukup saya ketahui. Perbedaan antara critical text dengan text exegesis ini ngasal saja. Yohanes 3:13 dikatakan apa sih? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia di situ kan Yesus, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. LAI mengikuti critical text. Kenapa? Karena LAI itu, NAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, mayoritas diambil dari critical text. Di critical text, ayat ini hanya berhenti sampai kata yaitu anak manusia. Dalam Textus Receptus di situ masih ada lanjutannya. Seharusnya yaitu anak manusia yang sedang ada di surga. Itu di Textus Receptus. Anda bisa pahami bedanya apa antara Textus Receptus dan critical text? Textus Receptus dalam Yohanes 3:13. Jika orang pegang ini, berarti Yohanes 3:13 menekankan Yesus itu pribadi yang ilahi. Kenapa? Karena dia maha hadir. Dia sedang bicara dengan Nikodemus. Dia ngomong kepada Nikodemus, tak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, maksudnya Yesus Kristus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia yang sedang ada di surga. Jadi ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, di waktu yang sama Yesus sedang ada di surga. Textus Receptus Yohanes 3:13, Yesus maha hadir. Tapi critical text menghilangkan kalimat ini, sehingga kesaksian bahwa Yesus Kristus maha hadir sekalipun dia telah inkarnasi ke dalam dunia, jadi hilang kesaksiannya. Begitu. Dan masih ada banyak contoh yang bisa kita angkat. Dan ada orang yang berkata bahwa ini bukan isu yang berbahaya gitu. Ini bukan isu yang merusak kekristenan, ini isu kecil dan isu pemecah belah. Anda bisa bayangkan betapa berhasilnya iblis menghancurkan fondasi tersebut. Itu arus pertama, critical text. Arus kedua, Textus Receptus. Textus Receptus sesuai dengan namanya, ini artinya teks yang diterima. Kenapa? Karena ini teks yang dipakai oleh gereja-gereja, bahkan oleh orang-orang awam, oleh cendekiawan bahkan. Dan saya bisa buktikan bahkan mulai dari sejak rasul-rasul tulis disalin pertama kali sampai reformasi dan sampai detik ini, Textus Receptus masih dipakai oleh mereka. Dan teks ini memiliki banyak penyebutan, memiliki banyak gelar, banyak nama. Ada orang menyebutnya menjadi teks Bizantium, begitu. Karena teks ini sangat cocok dengan teks Bizantium, dan kebetulan dia ditemukannya di Bizantium, makanya disebut teks Bizantium. Kalau critical text Vatikanus dan Sinaiticus itu teks Alexandria, jadi beda. Kadang disebut Bizantium, kadang disebut teks eklesiastikal. Ini disebut oleh satu orang bernama Theodore Letis. Saya punya tesis dia. Tadi saya baru dengar tesis dia, Theodore Letis. Dia menyebut teks ini sebagai teks eklesiastikal. Kenapa? Karena teks ini teks yang dipakai gereja. Begitu. Kadang disebut sebagai teks mayoritas. Kenapa? Karena mayoritas manuskrip yang ada sampai detik ini cocok dengan Textus Receptus.
cocok dengan teks Scriptus. Sedangkan mayoritas teks yang beredar pada zaman sekarang menentang critical text. Kadang disebut sebagai teks tradisional. Kenapa? Karena dia telah dipakai sejak zaman lampau. Begitu. Ini penyebutan-penyebutan yang menunjukkan bahwa teks ini telah eksis sejak dulu. Dipakai oleh gereja-gereja, dipakai misioneri-misioneri, dipakai penerjemah-penerjemah Alkitab untuk membawa firman Tuhan ke seluruh dunia. Kemarin kan saya kirim ke grup, nggak tahu ada yang baca tidak. Saya kirimkan, oh ternyata ada Alkitab versi Batak dan Dayak yang diterjemahkan dari Textus Receptus. Begitu. Jadi dulu berarti nenek moyang Batak maupun Dayak pernah ngerasa baca Alkitab hasil terjemahan dari Textus Receptus. Tapi sekarang sudah pasti antara tidak dipakai lagi atau telah direvisi ulang ketika critical text muncul. Begitu. Ini dibawa sampai ke ujung dunia. Diterjemahkan dari Textus Receptus. Dan bukan hanya terjemahan-terjemahan era reformasi, era modern yang masih ada pakai Textus Receptus. Bahkan terjemahan lampau pun banyak menggunakan Textus Receptus. Saudara, dan Anda berkata bahwa ini bukan isu yang penting. Tidak mungkin. Ini isu yang sangat penting. Karena apa? Karena Allah janji pelihara firman. Allah janji pelihara firman. Kalau firmannya rusak, apa yang bisa diperbuat oleh orang benar itu? Mengapa banyak orang tidak begitu kokoh dalam pengajaran bahwa Kristus adalah Allah? Bisa jadi karena persoalan satu ini. Mereka tidak mengerti isu masalah ini. Dan mereka tidak menyadari ada begitu banyaknya ayat yang menyatakan bahwa Yesus ilahi. Tapi mereka tidak sadar. Karena mereka entah tidak tahu atau mereka mau tahu tapi mereka mendukung critical text. Itu serangan dari iblis dan serangan itu sukses besar. Dan banyak orang Kristen hancur karena. Nah sekarang saudara, kalau sudah seperti ini, kalau serangannya dengan sedemikian amat dahsyat, bagaimana cara kita bisa menghadapi serangan tersebut? Jadi saya minta sedikit waktu lagi. Bagaimana cara kita bisa menghadapi serangan tersebut? Coba kita lihat pertama dan ayat keempat sampai 5. Bagaimana cara kita menghadapi serangan yang demikian dahsyat? Ayat pertama, pada Tuhan aku berlindung. Ayat 4 sampai 5. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tatahnya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang-orang yang mencintai kekerasan. Nah, saudara, bagaimana cara kita menghadapi serangan tersebut? Caranya saudara, kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja. Kenapa saudara? Karena ini serangan yang begitu dahsyat. Serangan yang tak bisa kita tangani jika kita hanya bersandar pada kemampuan kita saja. Tidak mungkin kita bisa menang, mendapatkan satu kemenangan yang besar ketika kita dikelilingi oleh prajurit-prajurit bersenjatakan lengkap. Tidak mungkin. Kita butuh sesuatu, kita butuh pribadi yang lebih berkuasa. Dan tidak lain tidak bukan itu adalah Tuhan. Maka dalam menghadapi peperangan yang dahsyat ini, pemazmur menasihati kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dalam menghadapi peperangan tersebut. Saudara, kita harus menaruh kepercayaan kita pada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dialah yang setia pada janjinya. Karena hanya Dialah yang maha kuasa sehingga mampu menggenapi yang Ia katakan. Dikatakan pemazmur, Dia bertahta di surga, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Manusia bebas di bawah sana, entah milih menentang Tuhan, entah berusaha untuk menghancurkan fondasi iman kekristenan, entah berusaha menganiaya kekristenan. Mereka lakukan itu semua, mereka lupa bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Karena Allah berdaulat atas segala sesuatu, kita bisa percaya kepadanya, kita yakin kepadanya bahwa Dia mampu menolong kita. Kita yakin bahwa Dia akan membawa satu kemenangan iman bagi kita ketika kita percaya kepadanya. Kenapa? Karena Dia maha kuasa. Bahkan dikatakan pemazmur, matanya itu menguji orang benar dan orang fasik. Saudara, maka dari itu pemazmur mau kita untuk selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah.
pandang terus kepada Dia. Sesulit apapun kondisi kita, datang sama Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup, sesulit apapun, kita masih punya tempat untuk berteduh. Begitu. Itulah sebabnya malam ini kita datang kepadanya untuk berdoa sebagai tubuh Kristus. Nah, jika kita lakukan ini, kita memiliki yang namanya kemenangan rohani atas segala pencobaan mungkin, atas segala ujian mungkin, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, saudara, kita dapat menaruh percaya kepada Tuhan karena Ia berkuasa atas segala sesuatu dan menghakimi semua orang. Coba lihat dari 6 sampai 7 apa yang dikatakan Tuhan di situ. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara, kita bisa menaruh percaya kepadanya karena Ia berkuasa dan Dia akan menghakimi semua orang. Maka kita tidak perlu gentar terhadap orang fasik. Kita tidak perlu takut akan serangan mereka. Kita tidak perlu khawatir akan pencobaan. Karena kita tahu Tuhan akan menghakimi segala sesuatu. Tuhan akan mengadili semua perbuatan jahat mereka. Tuhan akan membawanya ke tata pengadilan. Saudara, memang Tuhan mengasihi orang berdosa. Betul. Ayatnya ada banyak sekali. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa dari orang berdosa. Allah ingin menyelamatkan mereka, tapi Allah akan menghukum mereka jikalau mereka terus hidup di dalam keadaan mereka saat itu, menentang Tuhan, menolak Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi saudara, karena kita tahu, kita punya pemahaman seperti ini bahwa Tuhan Maha Kuasa, Ia berdaulat penuh, bertahta di surga. Tak akan ada orang yang bisa turunkan Dia dari surga, gulingkan tahtanya. Dia akan menghakimi semua orang. Maka kita dapat menaruh percaya kepada Dia. Serangan apapun yang datang, sepanas apapun panah api yang dilancarkan, kita dapat padamkan jikalau kita terus bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tutup dalam doa. Minta kesediaan Pak Effendi tutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kita bersyukur atas hidup Tuhan yang telah kami pelajari, mengajarkan kami banyak hal Tuhan, bahwa banyak musuh yang harus kami hadapi. Ada iblis Tuhan yang sangat kuat Tuhan, dengan orang-orangnya yang dikendalikan oleh musuh. Dalam iman kami melemahkan kami Tuhan, dengan orang-orang liberal yang mencoba menghancurkan kredibilitas dari Tuhan, sehingga Tuhan kami dinikahkan, kami berusaha dikacaukan Tuhan. Tapi Tuhan, melalui pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya kami dapat terbebas, kami dapat mampu melawan segala pencobaan itu dan juga ujian itu Tuhan. Dan dengan terus belajar firman Tuhan, kami dapat melawan kesesatan yang ada. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik.